Guys, aku akan tunjukkan secara virtual bagaimana jaring tarik ini bekerja. Dan ini adalah bagian pertama di mana nelayan satu itu turun membawa tali untuk ditarik dari pinggir. Dan ini adalah ujung jaring yang pertama ditebar, di mana penebarannya membentuk setengah lingkaran gitu, di mana ujung jaring yang satunya juga akan ditandai dengan kayu yang diturunkan juga. Dan di tengah-tengah jaring tarik ini, setelah selesai ditebar gitu, di pertengahannya itu ada jaring biru yang harus diturunkan. Di mana jaring biru ini adalah tempat di mana ikan nanti akan berkumpul. Setelah jaring biru diturunkan, maka dilanjutkan dengan menurunkan jaring-jaring yang sebelahnya dan selanjutnya membentuk setengah lingkaran gitu. Dan ini ujung jaring ditandai dengan kayu yang diturunkan juga, di mana ujung jaring yang satu dan ujung jaring yang satu juga sama-sama ada kayunya. Dan ini aku turun guys, membawa tali untuk ditarik oleh nelayanku yang di pinggir gitu. Dan ini aku ke tengah lagi karena tadi jaring biru itu harus benar-benar tidak kusut gitu agar nanti ikannya bisa masuk ke sini. Dan ini karena pelampung putih itu tertutup jaring biru, jadi kita harus memperbaikinya dan melepaskannya seperti ini agar nanti tidak kusut dan ini sudah aman gitu guys. Oke, dan ini aku akan tunjukkan gerombolan ikan yang kita tadi tangkap. Nah itu guys, gerombolan ikannya ada kayak hitam gitu di dalam air karena ikan itu berada di bawah air gitu kan, jadi itu tandanya seperti itu. Mungkin anak laut akan tahu. Dan ini guys, kalian lihat satu persatu ikan mulai melompat-lompat di dalam jaringku, dan itu jaringku ada putih-putih, itu adalah pelampungnya yang kebetulan masih tenggelam gitu. Dan ini ikannya sudah mulai melompat-lompat guys. Ini merupakan gerombolan ikan sarden yang berjumlah jutaan atau bahkan bertonton ikan sarden di sini. Jadi kita harus menunggu di sini agar ikannya itu tidak terlalu melompat-lompat gitu sehingga dia keluar dari jaring gitu guys. Jadi kita harus menunggu di sini agar dia tidak terus menyerang jaring kita, agar nanti dia tidak terus nyangkut di jaring gitu guys. Kalau dia dibiarin menabrak jaring kita, maka jaring kita itu timahnya akan terangkat gitu. Jadi ikannya akan keluar lewat bawah gitu guys. Jadi aku harus di tengah gitu menunggu ikannya, atau kayak ikannya itu harus dihalau gitu agar tidak menabrak jaring dulu. Jadi agar nanti hasilnya bisa maksimal gitu. Kalian lihat itu guys, ikannya sudah melompat-lompat saking banyaknya dalam jaring itu. Dan karena jaring sudah mulai mau habis, jadi sudah pertengahan, anak-anak di pinggir itu sudah menarik jaringnya mendapat jaring pertengahan. Jadi kita harus turun dan membantu dari pinggir gitu guys. Dan ini kalian lihat ikannya sudah banyak kan yang nyangkut di jaring gitu. Jadi kalau tadi tidak dihalau ikannya terus menabrak jaring, maka ikannya akan mengangkat jaring dan mereka akan tersangkut gitu di jaring guys. Jadi kalian lihat itu ikannya kan tersangkut gitu. Jadi kita seperti itu tadi caranya. Dan ini jaring sudah mulai selesai ditarik, dimana itu ramai banget orang-orang karena penasaran melihat tadi ikannya banyak banget melompat-lompat kan. Jadi orang-orang pada berdatangan gitu. Dan ini ikan yang sudah tadi menabrak jaring dan nyangkut, ini buktinya guys. Nah jadi itu prosesnya tadi. Dan setelah ini kita harus menggiring jaring biru, di mana ikan itu harus dikumpulkan di ujung jaring biru itu agar nanti bisa diangkat ke pinggir gitu guys. Dan ini kalian lihat deh, jaring biru itu mulai digiring dan di ujung jaring biru ikan benar-benar terkumpul. Dan inilah hasil sebenarnya yang kita dapatkan hari ini. Dan kalian lihat ini jaringnya ditarik ke pinggir dan ikan-ikan itu sudah ada di dalam jaring itu, dan kita tuangkan ke dalam box untuk dibawa ke tempat penyortiran nanti, di mana ikan itu akan dikelompokkan menurut jenis dan harganya gitu. Dan ini kebetulan tadi kita menangkap ikan sarden, makanya ini ikan sarden semuanya guys. Oke, sekian dulu cerita kali ini. See you. Bye bye.